Ya kalau pintu damai gue nggak merasa gue nggak merasa berantem sih sama dia. Ya bersyukur aja ketemu sama dia. Kalau nggak ada dia kan nggak ada Jaden. Ya biarin aja lah. Gak apa-apa sih, gue kerja sendiri pagi siang malam buat Jaden. Yang penting kan Jaden senang, berkah juga kan jadi anak. Biar aja semua sial-sialan hidup gue buat dia. Tapi keluarga mantan sendiri pernah ada hubungin nggak? Nggak ada. Oh, dari orang tuanya atau siapapun, neneknya Jaden atau kakeknya Jaden? Nggak ada. Nggak pernah dengar, nggak pernah hubungin juga. Dengar aja nggak pernah, gimana hubungin? Ya emang mereka bisa berkontribusi apa, nggak bisa apa-apa juga kan. Jadi siapa nggak bisa apa-apa juga kan. Jadi dia doa. Ya masih kecil ini ya, kalau dia nanya sama gue ya mendingan nggak usah ketemu gitu kan. Ngapain juga ya kan datengin orang yang nggak jelas gitu kan, karena kan kalau anak kecil kasihan juga mental ya, kadang-kadang datang kadang-kadang enggak ya kan. Jadi ya jadi belum paham kan, yang mendingan ya pasti aja, yang pasti ada aja gue aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti suatu saat dia udah gede nanti ya, kalau mau bisa udah jadi ngerti ya mau ketemu ya silakan. Ya gue nggak menghalangi. Berarti tidak menghalangi one day kalau bapaknya nyari. Iya nggak menghalangi, tapi kalau bisa nggak usah kan, ngapain sih ya? Nggak pernah nyari juga kan, nggak pernah nyari juga, nanya kabar aja sampai sekarang nggak pernah. Nanya gitu mah kan kalau misalkan manusia gitu kan ya, nanya gitu ya anaknya gimana, usaha gitu kan. Ini nggak pernah nanya. Anaknya gimana? Kak Denis, ini kan dengan semua yang udah dikasih Kak Denis ke Jaden gitu, dengan yang tadi bilang pengen yang terbaik semuanya gitu kan, tapi pasti ada aja orang yang bilang nggak berlebihan, anak masih segini tapi biayanya segini banyak, karena ada yang masih bisa ibaratnya tengahnya lah gitu, setengahnya Setengahnya maksudnya tadi yang dibilang sekolahnya kan 19 juta 20 juta, maksudnya bisa yang lebih rendah. Iya, kalau menurut gua kan orang, iya itu juga termasuk kayak ibu gua, kayak bapak gua, semuanya ngomong ya mendingan yang biasa-biasa aja. Terus juga masih kecil kan, terus gitu netizen juga pada bilang kan, banyak yang bilang masih kecil mah belum ngerti. Kalau menurut gua, pendapat pribadi gua itu salah, karena menurut gua anak itu masih kecil itu fondasinya yang penting. Karena kalau dia fondasi penting, pembentukan karakter itu kan dari sejak bayi kan, dari sejak umur segini. Nah, dia ketemu orang-orangnya sama diajarinnya itu penting. Menurut gue justru yang penting fondasinya gitu. Ngajarin Jaden seperti jadi orangnya seperti apa sih dirimu Denis sebagai ibu tunggal? Yang pasti gue mau ajarin Jaden yang jadi orang yang pemaaf, karena Jaden harus jadi orang pemaaf. Kalau nggak bayangin dia bisa sakit hati kalau dia nggak jadi orang pemaaf, dengerin semua omongan netizen. Terus gue ajarin Jaden pemaaf. Terus kalau misalkan hidup itu memang tidak sesuai yang kita mau, pastinya kan siapa sih yang nggak mau keluarga lengkap, pasti semuanya mau, termasuk gue juga pasti sebenarnya mau. Cuman kan kalau misalkan nggak bisa berkata apa, ya kan yang penting kan terbukti apapun kata orang, aku sama Jaden yang penting bahagia. Tapi masih suka merasakan sedih apa seperti gitu kalau lagi sendiri gitu masih? Ngelawat Jaden sih, kesepian sih enggak, sibuk. Oh maksudnya udah nggak merasa ya bodo amat lah gitu, maksudnya walaupun sekarang suami nggak mau tanggung jawab gitu maksudnya? Ya nggak apa-apa, kesepian sih enggak sih, kesepian tuh dulu tuh pas waktu bangku tuh kesepian tuh banget. Kalau sekarang sih enggak sih ya, kan banyak kerjaan, amin ya. Memang tapi itu rezeki anak itu nyata loh, asli rezeki anak itu nyata. Tadi waktu itu gue bangkrut gimana, stres nggak punya mobil, kayaknya nggak mungkin bangkit. Ya siapa yang sangka gue jualan piyama tiba-tiba viral piyama gue, laku sampai detik ini. Ya memang udah jalan Tuhan kayak gini, mau gimana lagi? Ya mungkin kalau ya yang penting ya sekarang kan jadinya juga senang bahagia. Kalau yang kalian lihat juga jadinya ketawa-tawa tiap hari, nggak kekurangan kasih sayang, disayang sama oma, disayang sama opa. Denis, duka jadi ibu tunggal gimana sih Denis? Suka dukanya jadi ibu tunggal, tantangannya juga. Tantangannya pas lagi nggak ada duit aja ya. Ya kalau misalkan kerjaan semua lancar, amin ya, semuanya juga lancar sih. Gitu. Terus ya gitu sama, kalau buat gua sih tantangan terberat gua sih kan seiring berjalannya waktu, tahun sekarang udah 2025. Sama papa gua udah semakin tua, itu aja sih yang berat buat gua makin hari sih. Tapi untungnya dengan kehadiran Jaden kita semua jadi lebih dekat, mereka lebih seneng. Itu aja. Kalau jadi ibu tunggal sih ya ada senengnya, pasti ada susahnya, ada dukanya. Terutama kalau misalkan anak lagi sakit tuh,
kalau Jaden lagi sakit tuh, kemarin Jaden flu aja tuh sampai matanya belekan tuh, rasanya sedih banget, rasanya pengen gue aja gitu yang gantiin sakitnya gitu. Terus kan gue dipikir-pikir lagi, tapi gue juga harus sehat juga kan, kalau gue nggak sehat siapa yang jaga, itu sih yang berat jadi ibu tunggal, kita harus sehat. Jadi kalau misalnya anak sakit kita bilang, gue aja yang gantiin kayak gue kemarin, salah itu. Kalau misalkan gue juga sakit, siapa yang jagain Jaden gitu. Jadi di tahun 2025 ini kita harus selain jadi konglomerat, kita harus juga sehat sih nomor satu sih. Apa yang dikejar yang belum tercapai di 2024, Denis? Ya kita harus sehat, terutama ya harus sehat. Terus itu yang kedua harus jadi konglomerat ya, jangan sampai melarat lagi. Terus amin. Terus bahagiain orang tua pastinya, terus bahagiain Jaden. Kalau sekarang sih gue sih lagi fokus sih semuanya untuk biaya pendidikannya Jaden. Tapi pernah terpikirkan kan sih Kak Denis untuk mencari papa baru, untuk pasangan yang baru gitu, apalagi 2025 udah mulai nih ganti status lah istilahnya. Enggak juga sih, belum kepikiran. 2025 tuh sama gue mesti kurusin badan sih. Takutnya gendut gue permanen nih, udah setahun nih gue gendut gini nih. Iya Tapi ini nggak sih maksudnya olahraga juga gitu sempetin kalau Iya, saya mau olahraga. Karena kan Jaden masih ASI. Ya. Jadi kalau misalkan nggak makan sakit kepala. Ngemilnya martabak malam-malam nggak kurus. Tapi jadi bikin ini nggak pede gitu dengan. Oh iyalah, nggak pede lah, nggak pede. Oh ngaca nggak pede gitu, sedih itu segitu. Oh baju gua kan yang dulu nggak muat lagi. Yang zaman-zaman dulu masih. Udah nggak muat kan dulu gua XS, sekarang XL. Iya udah nggak muat bajunya ya sedih. Apalah upgrade. Upgrade duit bukan baju. Gimana sih? Tapi ada batas nggak, mungkin Jaden umur berapa nanti mau balikin badan lagi? Oh iya, maksimal Jaden umur 2. 2 tahun. Maksimal umur 2 tahun, badan gue udah kurus lagi, udah pasti. Udah pasti bohai 2025. Waduh. Lu lihat aja, kita ketemu lagi nanti Desember, lihat gue udah bohai. Oke, bohai ya. Iya. Tapi Nis, ini kan lu sebagai wanita mandiri nih udah sukses lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi untuk cari pasangan jadi lebih Selektif. picky nggak sih? Piki ya. Dari dulu juga selektif sebenarnya, cuman dulu lebih bego bisa aja. jatuh. Enggak, kalau dulu gue bego aja. Jadi dulu tuh gue tuh tidak mengerti artinya sayang sama diri sendiri, ya kan. Bodoh lah dulu gue, bodoh dan gue menyesal dan gue juga udah minta maaf sama yang dulu. Ya kalau sekarang sih gue sih harus lebih sayang sama diri sendiri karena gue udah ada Jaden kan. Yang kayak yang gue bilang tadi, kalau gue nggak sayang diri sendiri, gue nggak jaga diri, yang jaga Jaden siapa? Gitu. Udah pasti cari yang lebih, ya carinya pasti lebih hati-hati lah. Tapi udah banyak yang Deketin. dan Ya banyak lah yang deketin gue, gendut-gendut gini laku. Sapi aja gemuk laku, kambing namanya laku, gimana gue mandi tiap hari. Tapi masih belum ini ya, untuk Kepikiran. ada yang Enggak sih, temen aja semuanya. Karena kan temen aja usaha, ya kan. Tapi mama papa nggak ini. Enggak, gue tidak mau memberikan harapan-harapan palsu lagi buat mama gue, kasihan ya. Sebenarnya dari kejadian gue semua itu yang jadi korban tuh paling sedih tuh siapa? Mama gue tahu. Ya kan dari semua kejadian, ibu yang mau dikawinin lah, dia mau nikah lah, mau ini mau itu, nggak jadi, ujung-ujungnya sedih yang kecewa. Iya kan. Jadi gue nggak mau memberikan harapan, udah lah nggak usah cari cowok ntar juga cowok datang sendiri. Ya kan kalau cocok kan. Apa yang punya, yang udah nikah aja belum tentu lebih bahagia daripada gue. Ada yang udah nikah tapi digebukin. Ya kan? Ada juga digebukin, anaknya di KDRT. Jadi trust Cerai issue. lagi. Hah? Jadi trust issue. Iya, ya mendingan gue sendiri juga seneng, anak gue udah pasti gue yang jagain, nggak mungkin dia apa-apain kan. Ngasih pengertian ke mama gimana? Dengan pilihan lo yang sekarang, Dad? Ya dia, untungnya mama gue sih bukan orang yang ribet ya, dia selalu dukung gue, yang penting gue nya senang, anak gue senang gitu sih. Cuman mama gue sekarang lebih sayang sama Jaden daripada gue. Cucu pertama. Iya, lebih sayang sama Jaden daripada sama gue, jadi gue udah gak pengen ditanyain nanti Jaden terus. Kirimin makanannya buat Jaden. Wah ya buat Jaden, pepaya tuh buat Jaden. Gue nih suara gue serap live jualan nggak dikirimin pepaya. Kalian ini kan makin kesini kayaknya makin kalem gitu, maksudnya nggak kayak dulu Huru-hara yang dulu bisa kan. disebut wanita huru-hara juga gitu kan, makin kesini makin Kontroversial kalem. dulu. Apa emang karena ada Jaden juga jadi alasan agak mengerem gitu? Oh iya, karena kan gue itu kan single parent kan yang kalian tahu. Nah si Jaden itu kan gue pasti kan pengen gedein Jaden jadi anak yang gimana? Jadi anak yang baik kan. Gimana dia bisa jadi anak yang baik kalau misalkan siapa yang dicontoh? Kan pasti kan dia contoh gue. Kalau gue huru-hara terus berantem kayak dulu lagi, nanti Jaden gedenya berantem ikutin gue lagi. Ya gue pasti maunya jadi Jaden yang anak yang baik, anak yang pemaaf.
terus anak yang soleh kan, sayang sama orang tua, ya pasti gue jadinya cerminan diri gue sendiri kayak gitu. Berat nggak sih Hah? untuk balik Berat. ngerem itu? Cuma bisa kan ya apa-apa di komen, apa-apa huru hara. Heeh. Berat nggak untuk berubah jadi Dennis yang sekarang? Enggak sih, gue lebih bahagia sih sekarang. Lebih bahagia karena hidup tujuan jelas kan. Lebih bahagia, terus rezeki juga makin ngalir ya, amin ya. Amin, amin, lebih benar. Terus gitu, kayaknya kalau dulu Brand itu ngasih gue kerjaan takut deh. Iya, kalau sekarang kayaknya lebih lancar kerjaan, amin. Emang rezeki anak tadi. Nah, terus gitu kalau misalkan yang pasti sih, gue sih udah gede kagak mau jadi orang yang ada apa-apa komen ya kan. Ya gue juga jangan lah. Nanti kalau misalnya gue ada apa-apa komentarin urusan orang, ntar jadinya gedenya kayak gitu. Nggak mau. Tapi ada penyesalan nggak sih atau nggak? Itu kan yang bikin lo Makin akhirnya naik. gitu. Ada Enggak nyesel. Kalau gua dulu nggak gitu kan nggak ketemu kalian juga kan. Iya, nggak ada sih, nggak ada penyesalan sih di hidup gua. Semua hidup itu buat gua adalah pelajaran. Tergantung kita ngambil gimana. Ya gua udah pernah jatuh. Yang gua belajar itu kalau saat gua jatuh jangan lupa buat bangkit. Tapi untuk milih-milih juga nggak sih circle pertemanan kan? Oh Kalau iya, dulu kan jelas. sempet ya huru-hara itu kan. Iya jelas lah, milih circle pertemanan. Gak usah berteman, gak usah punya temen, kerja aja. Udah beneran. Ngapain lu punya temen? Kan kerja aja. Jadi kayak temen yang toksik gitu misalkan apa? Nggak usah ya ngikutin huru hara gitu berantem, nggak usah. Pas susah juga mereka nggak bakal ada, bikin lu tambah susah doang. Beneran deh, nggak usah punya temen, kerja aja ya, buat Jiden. Iya. Untuk bisnis sendiri gimana? Amin, piyama, amin rame. Piyama rame yang aku pakai rame. Sekarang piyama aku kan ada motif sendiri, jadi nggak mungkin sama kayak orang lain. Untuk bunga-bunga sendiri? Bunga amin sekarang lagi mau Imlek, lagi mau Valentine, sama lagi mau Lebaran, itu bunga rame banget. Nih nge-handle gimana nih saatnya kan sibuk sama Jaden juga Lu ngemantau. bayangin gaji gue sendirian bangun tidur, masak buat Jaden. Gue kan Jaden kan makan gue masak. Masak, abis itu masak gue karena gue jarang live sih sekarang karena gue piyama gue jarang, tapi gue ngonten tetap. Terus dia gitu piyama, terus dia gitu kadang-kadang Revin terima kerjaan brand lain. Abis itu ngurusin Jaden kalau misalkan mau sekolah, berenang, apa segala macem, cari duit, abis itu gue yang bayar. Ya, terus ngurusin karyawan bunga, terus lu toko gue di PP, gue lihat, ya kayak gitu lah, stres. Tapi Sebenarnya bukan stres itu, stres seneng ya. Bagus lah, lebih sesibuk-sibuknya lebih enakan punya kerjaan dibanding nganggur kan. jadi nggak ngepercayain satu orang ngebantu pekerjaan lu. Ada tuh si Frida. Tapi ini dalam karir dari usaha target lo yang harus dicapai apa ya di tahun ini nih? Ya, jadi konglomerat ya harusnya ya, konglomerat anti melarat. Iya lah, harus dong, kita kan harus minimal nanti jadi gua kasih gedung. Ada pengen bikin usaha baru atau udah di maintenance saja usaha yang sekarang? Oh ada mau launching banyak produk sih gua tahun ini. Tahun ini mau launching banyak produk, didoain aja. Berarti memang mau mengembarkan sayap di bisnis aja nih. Iya, melebarkan sayap naga. Total berapa sih Nis? Hah? Sekarang Apanya? handle bisnis? Banyak lah, ada bunga, terus ada piyama, parfum. Apa aja lupa ya, apa aja sih beda? Hampers. Apa aja pokoknya Di taman. pokoknya apa aja dikerjain ya di berapa Iya, cuan. kalau nggak ada yang penting Kalau nggak halal, ada. yang penting nggak jual diri. Ya, yang penting nggak jual diri. Nah, Nis mungkin perubahan selain jadi ibu kan mungkin secara look juga nih Dennis berubah. Dulu kan kita Maksud lu tahu gendut. no OOTD-nya maksudnya fashionnya kan biasanya tuh kalau zaman dulu kan waktu masih sendiri kan branded segala macam. Kalau sekarang kemana-mana piyama. Emang Ini juga sengaja. brand gue sendiri. Emang Gua sengaja kemana-mana pengen- pakai piyama ya karena ya brand gue sendiri ya, karena gue merasa kemana-mana nyaman. Gue udah ada sumpah piyama. Iya. Iya, jadi gue udah bersumpah karena ini piyama ini yang membuat yang kasih makan gue, Iya benar, ini gue dapat makan dari piyama ini, bukan dari tuyul. Iya kan, ini piyama yang bikin gue bangkit. Ya gue kemana-mana mau pakai piyama ini. Maupun ke mall ke luar negeri kan waktu itu sempet juga kan. Luar negeri gue pakai piyama Ya kan, ke Iya Vatikan ya. Iya, ke Vatikan, ke Itali, ke Paris. Ada bilang kan netizen jadi kok salah kostum kenapa pakai piyama nggak pakai Daripada netizen pakai kebaya tapi di rumah aja, mendingan gue pakai piyama ke Itali, iya kan, ke Venice, kemana-mana keliling dunia. Pokoknya sebelum Jaden umur 5, gue bakal bawa Jaden keliling dunia pakai piyama. serius itu itu Serius. nasar.
Artinya Sumpah piyama. Iya, sumpah piyama ya. Sampai umur? Sampai jadi nomor 5 pokoknya gue udah bawa dia keliling dunia berkat piyama ini, Pak. Pasti gue pakai terus piyama ini. Tapi kalau boleh tahu sedikit, maksudnya dari piyama itu awalnya gimana sih akhirnya bisa dagang dan sampai viral gitu deh? Awalnya gue bangkrut. Iya kan, bangkrut karena buat Iseng kerja aja. kan, bangkrut terus kita bingung jual apa ya bunga, terus kan tetap kan jual mobil kan buat gaji karyawan segala macam kan, tapi kan jual mobil terus kan nggak nutup, akhirnya ya udah buka bikin piyama dulu. Omsetnya berapa? Omsetnya Kalau apanya? omset awal-awal dan sekarang Awal-awal itu dulu jual itu piyama itu 30 jeti. 30 jeti per hari, sekarang kadang kami 300 bisa. Tapi ini idenya mungkin kepikiran lo, oh piyama, muncul tuh Iya. piyama. Karena waktu itu gue lagi hamil di rumah terus kan jualan apa ya udah piyama yang enak dipakai buat pas gue hamil gitu. berarti apapun mau kondisi, mau pergi ke mall, mau ke ngapain tuh always piyama. Main aja ke jangan ke mall, gue ke Swiss aja di pegunungan tinggi salju itu gue pakai piyama. Astaga. Pakai piyama. Ini tuh handphone aku yang kecil. Kemana-mana pakai piyama. Berarti orang mau nilai aku bodo amat ya. Ya bodo amat, ya kan orang juga nggak biayain hidup gue ini. Benar-benar. Gitu. Kecuali yang ngatain gue ada kontribusi